Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Firstly, let me introduce myself. My name is Dela Satria and my student ID numbers is 801240116. I'm a student of the English Education Study Program, Faculty of Teachers Training and Education at the University of West Sulawesi. In this video, I will present my assignment for the Learning and Teaching course taught by Dr. Kartika Hajati MPD. Pada video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan materi mengenai neuroscience pembelajaran. Materi ini penting untuk dipelajari karena membantu kita memahami bagaimana otak manusia bekerja ketika belajar, serta bagaimana pengetahuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Dalam video ini, saya akan membahas 4 poin utama, yaitu pertama, pengantar neuroscience dan kaitannya dengan pendidikan. Yang kedua, proses belajar dalam perspektif neuroscience. Yang ketiga, neuromitos atau kesalahan dalam memahami neuroscience. Dan yang terakhir, kesalahan dalam menerapkan neuroscience dalam pembelajaran. Baik, sekarang kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang dan pengantar neuroscience dalam pendidikan. Belajar merupakan aktivitas yang penting dalam kehidupan manusia. Melalui proses belajar, seseorang dapat memperoleh berbagai pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman yang kemudian membentuk cara berpikir dan cara bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sebenarnya proses belajar tidak hanya sekedar menerima informasi dari guru atau membaca buku. Di dalam tubuh manusia, khususnya di dalam otak, terjadi berbagai proses biologis yang sangat kompleks ketika seseorang sedang belajar. Dalam beberapa dekade terakhir, para peneliti mulai mempelajari hubungan antara otak dan proses belajar melalui satu bidang ilmu yang disebut neuroscience. Neuroscience merupakan cabang ilmu yang mempelajari sistem saraf manusia, terutama otak, serta bagaimana struktur dan fungsi otak mempengaruhi aktivitas manusia seperti berpikir, mengingat, dan belajar. Penelitian dalam bidang neuroscience menunjukkan bahwa otak manusia terdiri dari miliaran sel saraf yang disebut neuron. Neuron-neuron ini saling terhubung melalui jaringan yang disebut sinapsis. Ketika seseorang mempelajari sesuatu yang baru, hubungan antara neuron tersebut akan berubah dan berkembang. Dengan kata lain, setiap aktivitas belajar sebenarnya membentuk jaringan saraf baru di dalam otak. Oleh karena itu, memahami cara kerja otak menjadi sangat penting bagi para pendidik. Dengan memahami bagaimana otak bekerja ketika belajar, guru dapat merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu hubungan antara neuroscience dan pendidikan. Neuroscience membantu kita memahami bahwa belajar bukan hanya sekedar menerima informasi, tetapi juga merupakan proses biologis yang terjadi di dalam otak. Ketika seseorang memperoleh pengalaman baru, sel-sel saraf di otak akan membentuk koneksi baru yang disebut sinapsis. Koneksi ini akan menjadi lebih kuat apabila informasi tersebut dipelajari secara berulang atau digunakan dalam berbagai aktivitas. Sebaliknya, apabila informasi jarang digunakan, maka koneksi tersebut dapat menjadi lebih lemah. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman belajar yang bermakna sangat penting dalam membantu siswa memahami suatu materi. Dalam dunia pendidikan, pemahaman tentang neuroscience dapat membantu guru merancang pembelajaran yang lebih efektif. Sebagai contoh, pembelajaran yang melibatkan berbagai aktivitas seperti diskusi, penggunaan media visual, serta pengalaman belajar yang kontekstual dapat membantu merangsang aktivitas otak siswa. Dengan demikian, neuroscience memberikan pemahaman bahwa proses belajar akan menjadi lebih efektif apabila pembelajaran dirancang sesuai dengan cara kerja otak manusia. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana proses belajar terjadi dalam perspektif neuroscience. Proses belajar biasanya dimulai ketika informasi diterima oleh indera manusia seperti penglihatan dan pendengaran. Misalnya, ketika siswa melihat tulisan di papan tulis atau mendengarkan penjelasan guru, informasi tersebut kemudian dikirim ke otak untuk diproses. Pada tahap ini, otak akan mencoba menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Jika informasi tersebut dianggap penting, maka informasi tersebut akan disimpan dalam memori. Salah satu prinsip penting dalam neuroscience adalah bahwa
Koneksi antara neuron akan menjadi lebih kuat ketika aktivitas tersebut terjadi secara berulang. Artinya, semakin sering kita mempelajari atau menggunakan suatu informasi, maka semakin kuat pula jejak memori yang terbentuk di dalam otak. Selain itu, emosi juga memiliki peran penting dalam belajar. Informasi yang dikaitkan dengan pengalaman emosional biasanya lebih mudah diingat dibandingkan informasi yang disampaikan secara monoton. Oleh karena itu, pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Setelah memahami bagaimana proses belajar terjadi dalam perspektif neuroscience, sekarang kita akan membahas neuromitos. Neuromitos adalah kesalahpahaman tentang cara kerja otak yang sering dianggap benar, padahal tidak didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Salah satu neuromitos yang paling terkenal adalah anggapan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari kapasitas otaknya. Padahal penelitian menunjukkan bahwa hampir seluruh bagian otak digunakan dalam berbagai aktivitas manusia. Contoh neuromitos lainnya adalah keyakinan bahwa setiap siswa hanya memiliki satu gaya belajar tertentu seperti visual, auditory, atau kinestetik. Padahal sebenarnya, pembelajaran yang melibatkan berbagai metode belajar justru lebih efektif. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk memahami konsep neuroscience secara kritis agar tidak terjebak dalam berbagai kesalahpahaman tersebut. Selain kesalahan dalam memahami neuroscience, terdapat juga kesalahan dalam penerapan dalam dunia pendidikan. Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah penggunaan istilah berbasis neuroscience tanpa pemahaman ilmiah yang cukup. Beberapa metode pembelajaran sering diklaim berbasis neuroscience, tapi sebenarnya tidak memiliki dasar penelitian yang kuat. Kesalahan lainnya adalah menyederhanakan konsep neuroscience yang sebenarnya sangat kompleks. Otak manusia merupakan sistem yang sangat rumit sehingga tidak semua temuan dalam penelitian neuroscience dapat langsung diterapkan dalam praktik pembelajaran. Oleh karena itu, penerapan neuroscience dalam pendidikan harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan kajian ilmiah yang jelas. Sebagai calon pendidik, memahami neuroscience memberikan wawasan baru mengenai bagaimana siswa belajar. Materi ini menunjukkan bahwa proses belajar tidak hanya dipengaruhi oleh metode mengajar, tapi juga oleh cara kerja otak dalam menerima, memproses, dan menyimpan informasi. Dengan memahami prinsip-prinsip neuroscience, guru dapat merancang pembelajaran lebih interaktif, menarik, dan bermakna bagi siswa. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa neuroscience pembelajaran membantu kita memahami hubungan antara otak dan proses belajar. Dengan memahami cara kerja otak, para pendidik dapat merancang proses pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna bagi peserta didik. Demikian penjelasan mengenai neuroscience pembelajaran. That's all from me. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.